Saya akan lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Saya berharap pada pagi hari ini saudara akan jauh lebih jelas. Saudara akan jauh lebih jelas. Kalau ada saudara yang belum mendengarkan, saudara bisa lihat di channel YouTube di Kemah Daud pada minggu yang lalu. Saya bicarakan, sampaikan firman Tuhan mengenai Yakub, Israel, dan Yeshurun. Dan pagi hari ini saya ingin lanjutkan, saya ingin perdalam lagi dengan tema Yakub bergumul melawan Allah. Yakub bergumul melawan Allah. Mari lihat firman Tuhan, Mazmur 105 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan awali dengan firman Tuhan ini yang ada di dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya, pengaturannya. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Saya ulangi bagian ini. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Firman Tuhan yang lain mengatakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti akan melakukan, mengerjakan seperti yang Tuhan mau. Itu ada di dalam Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan terjadi. Apakah itu 100 angkatan, bahkan Alkitab katakan bahkan sampai kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya dengan Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan. Diikat dengan Abraham, dengan bersumpah kepada Ishak. Diadakannya itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Nah, begitu sampai menjadi ketetapan, itu artinya terlaksana, ya dan amin. Menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Saya dan saudara adalah Israel rohani. Saudara perhatikan akan perjalanan daripada janji dan firman Tuhan ini. Tuhan mengatakan bahwa firman itu terus terjadi. Angkatan demi angkatan, dari satu angkatan kepada angkatan yang berikutnya. Dan Tuhan katakan sampai kepada 1000 angkatan. Diikat dengan Abraham. Tuhan bersumpah dengan Ishak. Dan menjadi ketetapan bagi Yakub. Lalu itu semuanya apa yang sudah diikat dengan Abraham, dengan bersumpah dengan Ishak, lalu menjadi ketetapan dengan Yakub, itu menjadi perjanjian kekal bagi Israel, menjadi perjanjian kekal bagi saya dan saudara, karena Alkitab mengatakan bahkan kepada sampai 1000 angkatan pun perjanjian itu tidak pernah berkurang dan perjanjian itu tidak luntur oleh waktu. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka yang ditentukan bagimu. Saudara tahu Abraham, saudara juga tahu Ishak. Dan minggu lalu saya perkenalkan bersaudara adalah pribadi Yakub itu sendiri. Dikatakan bahwa Yakub, kenapa namanya Yakub? Karena dia adalah memegang tumit kakaknya. Dan ungkapan pada waktu itu ketika orang itu memegang tumit, itu orang itu artinya seorang penipu. Dan bahkan terjemahan lain mengatakan Yakub itu penipu ulung. Yakub itu penipu ulung. Dia menipu ayahnya. Dia menipu kakaknya. Saya membayangkan saudaraku bukan hal yang mudah. Menipu saudara kandung untuk hal yang sangat penting. Untuk hal yang sangat urgent sekali itu bukan hal yang mudah.
Kalau cuma siapa yang tadi meminjam meminjam chargerku, kok tidak dikembalikan? Nah, orang bisa aja tidak mengaku, oh, aku tidak. Untuk hal yang sepele orang mungkin masih bisa menghindar, tapi untuk hal yang sangat penting ini, bagaimana Yakub itu bisa menipu Esau, dan setelah itu lalu menipu ayahnya, menipu Ishak. Saudaraku, itu bukan hal yang menurut saya bukan hal yang mudah dilakukan. Diperlukan keberanian, diperlukan keberanian, lalu diperlukan kalau orang bilang itu tega gitu, sampai hati. Untuk menipu saudara, bahkan menipu ayahnya yang harusnya dia hormati. Jadi Yakub ini bukan orang yang sempurna. Puji Tuhan. Loh Pak, kok puji Tuhan? Saya dan saudara juga bukan orang yang sempurna. Pak, hidup saya mirip Yakub. Pak, hidup saya berantakan seperti Yakub. Bahkan rasanya lebih kacau daripada Yakub. Di sisi ini kita bersyukur. Bukan bersyukur untuk semua kesalahan, bukan bersyukur untuk semua kejahatan yang kita lakukan, tapi kita bersyukur bahwa kalau Tuhan itu bisa memakai Yakub, lalu apa halangannya dan apa susahnya, apa persoalannya, apa problemnya, Tuhan itu akan memakai saudara dan saya. Bahkan dikatakan bahwa firman perjanjiannya itu menjadi ketetapan dalam kehidupan Yakub. Hal yang sama berarti setiap firman Tuhan itu bisa menjadi ketetapan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah itu melegakan? Kalau Tuhan itu bisa memakai Yakub, orang yang tidak sempurna, bahkan orang yang bermasalah, bahkan orang yang kacau, apa susahnya dan apa sulitnya, saya dan saudara dipakai oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yakub itu menipu. Dia seorang penipu ulung. Dan kalau kita lihat kehidupannya, Yakub ini juga ditipu. 10 kali ditipu oleh Laban. Itu mertuanya. Dan kalau kita baca kehidupan Yakub, satu kali dia juga ditipu habis-habisan oleh anak-anaknya. Dia punya anak-anak yang lalu ada Yusuf yang istimewa. Lalu kakak-kakaknya itu iri kepada Yusuf karena Yusuf itu mimpi sebagai raja. Lalu akhirnya mereka berencana membunuhnya tapi tidak jadi, lalu dijual ke Mesir, lalu dilaporkan kepada ayahnya bahwa ini anakmu ini dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan bertahun-tahun Yakub juga ditipu. Dia penipu ulung, tapi dia juga ditipu habis-habisan. Karena itulah dia katakan ketika dia bertemu dengan Fir'aun, tahun-tahun yang aku lalui ini berat. Bahwa dia hidup dalam perjanjian Tuhan, iya. Tapi apa yang dia tabur itu juga dia tuai. Dia menipu, tapi dia juga ditipu. Bapak, Ibu dan semua saudara, sejujurnya ada bagian dari kehidupan kita itu yang tidak sempurna, dan bahkan sampai hari ini pun kadang-kadang kita masih mengatakan, Tuhan, kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa aku harus mengalami situasi ini? Ada situasi-situasi, ada keadaan-keadaan yang kita katakan, Tuhan. Dalam kisah Paulus dikatakan dia ada duri dalam dagingnya. Dan ketika dia berkali-kali, Tuhan cabutlah duri ini. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi sepanjang hidupnya Paulus itu ada masalah. Para penafsir mengatakan dia punya penyakit, punya sakit di punggungnya. Sehingga dia agak bungkuk karena dia ada sakit di punggungnya. Tuhan, dia melakukan banyak mujizat. Bahkan sapu tangan atau kain yang habis dipakai itu bisa menyembuhkan orang. Tapi ketika dia menghadapi hidupnya sendiri, dia punya masalah. Dan ketika katakan, Tuhan tolonglah.
Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah begini. Tuhan bisa menggunakan, Tuhan bisa memakai saudara, Tuhan bisa memuliakan saudara, Tuhan bisa memberkati saudara. Sementara saudara dan saya bukan orang sempurna. Amin. Saudara dan saya bukan orang sempurna. Saudara dan saya punya masalah-masalah yang rasanya belum selesai. Tuhan, kapan aku terbebas dari masalah ini? Yakub juga punya masalah dalam kehidupannya. Tapi dia merupakan bagian dari perjanjian Tuhan yang kekal itu. Nah, saya berharap, saya berdoa firman dan pengertian yang daripada Tuhan pada pagi hari ini akan menolong saya dan saudara. Sehingga kita bisa mencapai sesuatu yang lebih besar, yang lebih ajaib. Yang Tuhan sediakan sementara saya dan saudara juga masih mengalami berbagai macam persoalan yang lainnya. Sementara saya dan saudara juga bukan orang yang sempurna. Tidak ada masalah. Dan lalu kalau kita lihat akhirnya Tuhan itu mengubah nama Yakub menjadi Israel, lalu disebut juga Yesyurun. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Poinnya apa Pak? Poinnya Tuhan itu ingin mengubah hidup saudara dan saya. Ketika dia namanya Yakub, dia adalah penipu ulung, orang yang memegang tumit seseorang. Jadi setiap kali orang memanggil dia Yakub, aduh, penipu. Yakub penipu. Ayahnya teriak, Yakub penipu. Namamu siapa? Yakub penipu. Dia terpenjara dengan masa lalunya. Dia terpenjara dengan semua yang ada dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan mengatakan namamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Karena Tuhan tidak ingin lagi mengingat masa lalu Yakub yang seorang penipu. Dan dia ingin melihat setiap kali dia melihat Yakub, dia adalah Israel, laskar Allah, tentara Allah dan pahlawan Allah. Hari itu Yakub mengalami perubahan nasib. Mengalami perubahan kodrat, mengalami perubahan tujuan hidupnya. Bukan hanya dia yang ingin melupakan keberadaannya yang seorang penipu, seorang yang gagal, seorang yang bangkrut barangkali, seorang yang penyakitan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan juga ingin melihat Yakub itu terbebas dari masa lalunya dan mengganti nama dari Yakub menjadi Israel. Sebelum saya lanjutkan hal yang lainnya, saya ingin saudara memahami dan mengerti, dan saya berharap ini diwahyukan dalam kehidupan saudara. Bukan hanya saudara yang ingin saudara itu terbebas dari masa lalu, persoalan, kebodohan, kebangkrutan, sakit, penyakit. Tapi terlebih daripada itu Tuhan itu ingin melihatnya saudara mengalami perubahan yang ajaib. Seperti dia melihat Yakub lalu diubah menjadi Israel. Diberinya tujuan baru. Diberinya kodrat yang baru, sama. Tuhan juga ingin mengubah hidup saudara dan saya. Ini bagian penting saudara dan saya menyadari. Kalau Tuhan itu mengubah Yakub penipu menjadi Israel yang artinya laskar atau pahlawan Allah. Hal yang sama pada pagi hari ini dia juga ingin mengubah hidup saya dan saudara. Orang yang gagal menjadi orang yang berhasil. Orang yang miskin, orang yang bangkrut, orang sakit, orang yang selalu sakitan. Lalu Tuhan ingin mengubahnya menjadi orang yang berhasil, orang yang makmur, orang yang sehat. Dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang jahat menjadi yang baik. Saya berharap pagi hari ini menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Menjadi titik balik dari kehidupan kita. Kalau firman ini disampaikan kepada saya dan saudara dan diwahyukan,
Dan saya berharap itu dimeteraikan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika saudara mendengarkan firman ini, hidup saudara berbalik 180 derajat. Dari arah yang salah menjadi arah yang benar seperti yang Tuhan mau. Sama ketika Tuhan itu mengatakan, Yakub, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Hal yang sama disampaikan pada saya dan saudara, kamu bukan lagi orang yang gagal. Aku datang dan memberi kamu keberhasilan. Masa depanmu tidak lagi suram, tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kamu tidak lagi dirundung oleh sakit penyakit, tapi kamu akan sehat, kamu akan kuat. Apapun yang bisa disebutkan mengenai semua yang buruk, semua yang jahat, dirubah pagi hari ini menjadi semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar.